menarik adalah uh, sektor pertumbuhan properti di Cina itu ternyata menyumbang cukup besar pertumbuhan ekonomi Cina kayak gitu kan. Iya. Nah, pemerintah pun gua rasa ya itu agak sedikit kayak ya wes lah gitu kan. Ini ya karena pemerintah karena bertumbuh juga dan sebagainya. Nah, Evergrande di China itu gua ngeliatnya kayak sedikit MLM. Oh, kayak gitu. MLM-nya kayak gua beli tanah abis itu belum jadi tapi gue udah jual denahnya, terus banyak orang beli, akhirnya uang yang buat DP-nya itu gue beli tanah lagi, terus akhirnya iuran KPR setiap bulan itu dipakai buat bangun kayak gitu. Nah habis itu denah yang baru tanah yang baru dibuat denah lagi, tawarin lagi, jadi itu akan menggulung terus kayak gitu kan. Makanya kemarin kan pemerintah Cina juga membuat ini ya three red lines ya untuk peraturan sektor properti yang nggak bisa buat untuk dibatasin gitu peminjaman utang dan sebagainya gitu. Ini cukup besar ya gelembungnya di sana ya. Apakah Ya, itu mempengaruhi dunia atau enggak? Gimana menurut Koko sendiri kalau di Cina sama US ini? em, kalau kalau ini ya, Fit. Jadi kalau misal untuk ke dunia kayaknya nggak terlalu impactful gimana ya kalau menurut gua nih. Hmm, Kenapa? Karena yang menjadi masalah sedunia itu tuh kalau misal krisisnya itu adalah debt krisisnya itu digabung sama sekuritisasi aset. Itu hmm, bahasanya teknis banget ya teman-teman ya. Intinya gini, itu tuh permainan utang, utangnya bermasalah. Nah, ketika utangnya bermasalah, tapi itu di engineering gitu, dibikin turunannya. Jadi teman-teman ya, jadi kalian kalau lihat di internet ya, uh, jadi ada mata kuliah, ada sekolah khusus namanya itu financial engineering. Jadi itu tuh kayak merekayasa financial, rekayasa keuangan gitu. Nah itu tuh yang bikin produk-produk keuangan lucu-lucu gitu. Itu harus derivatif coba derivatif, turunannya. derivatif semua gitu. Dulu pertama kali waktu aku mau kuliah pun aku juga itu Fit, pengennya tuh kayak jadi insinyur apa ya, kayaknya insinyur keuangan menarik gitu kan, financial engineer gitu kan. Cuma di Indonesia nggak ada. Dan Oh, ketika oke. ketika kita ketika kita lihat di internet adanya di luar negeri semua, dan waktu itu ya mahal-mahal banget, nggak mampu lah gitu. Ya, Hmm, ada, tapi orang-orang Amerika, bule-bule Amerika itu menggunakan itu. Jadi financial engineering itu. Jadi produk yang utang dibungkus-bungkus lah. Yang namanya dibungkus-bungkus bahasa Indonesianya gitu ya, tapi itu namanya di sekuritisasi. Nah, yang jadi masalah itu yang itunya. iya. Bukan masalah di propertinya itu. Kalau real asset masih bisa ditanganin, tapi ketika itu sudah dibungkus-bungkus, kalau ada jadi MBS, CDS, kalau ada MBS-nya diturunin lagi atau apanya, wah itu udah rumit tuh. Nah kalau udah rumit kayak gitu, efeknya gede karena yang namanya derivatif itu pasti ada leverage. Nah leverage-nya itu terlalu gede. Nah itu yang bahaya. Tuh. Ini memang luar biasa ya, teknis, tapi memang singkatnya adalah ya teman-teman nggak perlu kayak sekawat juga ya kan, dan sama Komervin juga. Nah kok Ya. kemarin juga sebetulnya banyak orang takutan juga kayak dia udah punya uang, terus dia mau KPR rumah, terus akhirnya dia berani KPR gitu kan. Sedangkan ya bisa jadi rumah yang mau dia beli juga udah under value harganya. Nah. Ada berita semuanya pada turun gitu kan. Nah orang juga pada takut beli rumah dan sebagainya. Menurut kok gimana sih sebetulnya mengenai KPR ini? Wah, kayak kita bisa 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 mungkin Pak ya sudut pandang nih. Nanti lu juga komen juga ya di situ ya. Nah, kalau kalau gue sih gini ya, at the end, rumah kan memang kebutuhan pokok ya, at the end gitu, kebutuhan pokok. Ya, kalau memang secara kondisi keuangan kamu memang sudah sehat gitu ya, kamu coba nih, kamu pertama kamu ngecek dulu kondisi kesehatan keuangan kamu. Ternyata keuangan kamu udah sehat, cash flow nggak ada masalah. Terus kemudian yang kedua apalagi, dana darurat ada, utang kayaknya kamu misal belum pernah punya utang sama sekali kecuali yang nanti kalau ada KPR. Terus kemudian insurance ada, semua ada. Ya sudah sih, apalagi gitu kan, at the end juga mumpung mumpung ini ya, mumpung mumpung ada uangnya dan lain sebagainya, ya udah nggak apa-apa gitu. Emang kalau misal the worst case-nya itu apa sih emang kejadiannya, apa kalau Indonesia resesi itu kenapa? Itu juga nggak dapet, aku juga nggak dapet idenya kenapa gitu tuh, nggak dapet fit. Jadi kayak ketakutannya kenapa itu juga buat gue tuh kayak tadi ya,
Fit ya. Tadi kan gue di event yang properti gitu ya. Gue itu Yes. gue tuh merasa agak aneh dengan kita yang ada di Indonesia loh, Fit. Kenapa? Waktu itu ada satu kejadian ya, Fit ya. Hmm. Nanti lu cerita tentang yang KPR menurut lu ya. Tadi gue ceritain Boleh, ini nih. boleh, boleh, boleh. Waktu itu waktu itu ada kejadian kayak gini, Fit. Ada pejabat Amerika namanya Pelosi, DPR kalau nggak salah waktu itu, datang ke tempat Taiwan. Tiongkok atau China udah bilang, lu jangan jangan masuk masuk ke Tiongkok, jangan masuk masuk ke Taiwan karena Taiwan tuh masih wilayah Tiongkok gitu, ceritanya gitu. Kalau lu pesawat lu berani turun, gua tembak, jatuh. Nah, efeknya kalau misal itu pesawatnya anggota TPR, kepala TPR-nya ditembak, ya akan jadi perang dunia ketiga. Nah, Iya. terus malam-malam, Fit, malam-malam pesawatnya turun. Pesawat tuh berani turun. Pelosinya berani turun. Terus kalau malam-malam tuh ya, gue mikir kan nonton berita tuh, gue cari berita dari Al Jazeera dan macam-macam gitu kan, gue lihat eh, tembak nggak ya, tembak nggak ya, kok tembak ini bahaya, iya kan? Kode untungnya sampai pagi gue lihat nggak ada gerakan dari China kecuali China latihan perang di sekitar Taiwan beberapa hari, langsung drill latihan perang gitu, tapi tidak pernah diserang itunya. Tapi lu tahu nggak, orang Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak banyak tahu yang cerita itu. Orang Indonesia sibuk ngurusin FS, kemudian Iya. pranknya kemarin Ada RT. ada case Leslar gitu. Orang Indonesia ngerti itu, tapi orang Indonesia nggak ngerti kalau akan terjadi perang dunia ketiga. Jadi kayak buat gua, apa yang ditakutkan oleh orang Indonesia? Orang Indonesia itu tenang-tenang aja gitu. Kita tuh punya masalahnya sendiri gitu. Kita tuh kayak Indonesia and other words gitu. Yang terjadi di other words gitu. Yang terjadi di Indonesia, Indonesia gitu. Jadi orang luar negeri juga bingung. Ini orang Indonesia ngeributin apa sih? Ada Leslar nih apa ya gitu. Dia nggak ngerti gitu. Ada terjadi prank dan lain sebagainya atau terjadi KDRT gitu. Orang luar negeri bingung gitu. Tapi orang luar negeri paniknya, teman-teman gue ceritain sepanik apa ya, orang di Inggris itu tuh sudah pada mulai mikir punya bunker. Punya Oke. bunker. Iya, generasi Z di Indonesia atau mungkin sebagian kecil generasi Y mulai itu mikir rumah juga belum, apalagi mikir bunker. Hmm. Orang-orang di Inggris udah mikir punya bunker. Tahu kan bunker yang di dalam Tahu, tanah? iya, Iya, tahu. iya, kita orang masih mikirin apa. Jadi kayak it's so different gitu. Indonesia versus another words. Iya, iya. Ya, kalau menurut lu properti gimana? Maksudnya perlu nggak sih sepanik itu gitu? Kalau gue sebetulnya kan, to be honest, kayak belajar banyak ya. Even kemarin belajar di asuransi, tapi gue nggak jadi agen ya. Di properti juga sama, gue masuk ke grup agen properti, tapi gue nggak jualan properti, tapi gue dapat banyak insight di sana kayak gitu kan. Gue lihat kemarin juga sempat kayak di grup itu kayak adalah beberapa apa video-video gitu kan ditampilin, menurut kalian gimana gitu kan, rame kayak gitu kan. Apa namanya, semua pada komentar lah mengenai apa namanya masalah jangan beli properti, properti bakal turun dan sebagainya kayak gitu kan. Sebetulnya balik lagi kan ke supply sama demand kayak gitu. Kalau misalkan tadi Ko Melvin juga udah sampai sempat singgung juga kalau memang sebetulnya rumah ini kan menjadi kebutuhan pokok ya kayak gitu kan. Semua orang punya dua preferensi berbeda ketika membeli rumah kayak gitu kan. Ketika mereka menjadikan rumah ini sebagai aset investasi, bisa jadi kayak gitu kan. Rumah yang menjadikan aset investasi mungkin jadi nggak terlalu menarik misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk jadi tempat tinggal ya mau nggak mau pun semua orang juga butuh kayak gitu kan. Dan sebetulnya yang kedua, hal yang menarik lagi adalah ketika kita mau apa namanya, kita mau kredit KPR di bank juga kan sebetulnya bisa juga uh, apa namanya, untuk bunganya itu tetap fix dan berjangka kayak gitu kan. Even mau sampai 15 tahun juga sebetulnya bisa diatur kayak gitu kan dengan bank. Jadi nggak perlu takut untuk floating. Even kalau mau floating pun bisa aja kita set misalkan ya udah 5 tahun fix kayak gitu kan dan sebagainya kayak ini kayak gitu. Sebetulnya gue juga beberapa waktu lalu dapet kayak gitu kan yang memang under value juga kayak gitu di daerah BSD kayak gitu. Jadi ya udah gue gas juga kayak gitu kan. Jadi maksud gue nggak usah nunggu Oke. resesi. Iya, nggak usah nunggu, menurut gue
nggak usah nunggu resesi juga, apa namanya, kita beli beli itu. Tapi ada juga yang under value juga, misalkan waktu-waktu sekarang juga gitu ya, menurut gue ya kok ya. Jadi nggak perlu sampai kita kita tahu kita butuh, dan ketika kita tahu dengan kita beli itu memang membantu kesejahteraan hidup kita lebih meningkat atau usaha kita meningkat, ya go ahead kayak gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa tadi dan darurat atau beberapa hal dasar yang memang belum dipenuhi, memang belum bisa, ya pikirlah dua kali gitu kan, bagaimana batas cicilannya kayak gitu kan. Melvin juga sempat sharing juga 35% lah dari income kayak gitu kan. Jadi coba diperhatikan baik-baik juga, kira-kira apakah nanti besar pas daripada tiang atau enggak, dan rasio ya apa. Tapi kalau memang udah mantap gitu kan dengan keuangan kita, kita punya likuiditas yang bagus juga, ya why not gitu ya kok ya, kayak gitu. Jadi go hal itu, banyak kok aset yang murah juga yang bisa teman-teman garap gitu ya. Yes, tenang aja. Apa namanya? Ya, yang penting itu gini. Kalau khawatir, kita harus tahu benar-benar itu. Khawatirnya itu kenapa? Biasanya itu khawatir karena infonya kurang sih. Tuh. Iya,